Pernah gak sih kamu berdiri di depan sebuah bangunan tua yang dilihat dari luar aja udah bikin penasaran? Bangunan ini sudah berdiri lebih dari 1 abad. Jadi saksi kejayaan, juga tempat yang penuh histori. Lorong-lorong panjangnya, pintu dan jendela yang segitu banyaknya membuat kita bertanya-tanya, berapa banyak ya orang yang pernah lewat di sini? Atau kira-kira bagaimana aktivitas mereka pada zaman itu? Semakin ke dalam dan semakin lama kamu berada di bangunan ini, akan semakin terasa kalau tempat ini bukan sekedar bangunan bersejarah. Ada cerita tentang masa lalu dan perjuangan yang bisa kita pelajari untuk kehidupan sekarang. Hai, selamat datang kembali di channel Kak Sabi Tour, channel yang ngajak kalian jalan-jalan ke berbagai destinasi wisata viral dan tentunya recommended. Jadi sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju salah satu bangunan yang paling ikonik di Semarang. Sedikit fun fact ya teman-teman, jadi aku pernah berkuliah di Semarang. Tapi entah kenapa aku tidak ada niatan atau keinginan untuk berkunjung ke tempat wisata ini. Jadi mumpung sekarang udah ada kesempatannya nih, aku mau ajak teman-teman untuk explore bersama aku di Semarang. Oke, sekarang kita udah berada di sekitar Tugu Muda Semarang. Harusnya udah tahu sih kira-kira kita mau explore kemana, karena ya ini adalah tempat wisata paling dekat dengan Tugu Muda. Ngomong-ngomong nih, ngelihat suasana dan pemandangan yang kayak gini tuh bikin aku kangen sama kampus. Tapi sudah, gak apa-apa, masanya udah lewat. Sekarang kita jalan-jalan aja, oke? Kali ini kita akan explore di Lawang Sewu. Lokasinya tepat berada di sebelah timur Bundaran Tugu Muda, atau lebih tepatnya sih berada di Jalan Pemuda nomor 160, Komplek Tugu Muda, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk ke Lawang Sewu. Untuk parkir, pengunjung Lawang Sewu itu ada di area parkir DP Mall Semarang yang letaknya itu tepat di samping pintu masuk Lawang Sewu. Bisa diakses melalui Jalan Pemuda, jadi teman-teman nggak usah bingung karena parkirannya benar-benar luas. Terus nanti tinggal jalan kaki sedikit saja untuk sampai di Lawang Sewu. Sebelum lanjut, kita beli tiketnya dulu nih. Untuk dewasa 20.000, anak-anak 10.000, dan wisatawan mancanegara 30.000 aja. Jam operasional Lawang Sewu setiap hari Sabtu buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan untuk hari Minggu hingga Jumat buka di jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Di sini juga tersedia jasa guide. Jadi kalau teman-teman pengen dapat cerita yang lebih lengkap dan detail, tinggal ambil guide aja. Bisa tanya ke satpam atau petugas yang ada di loket. Sedikit cerita sebelum lanjut explore, Lawang Sewu ini dulunya bukan bangunan biasa. Tempat ini adalah kantor pusat perusahaan kereta api milik Belanda, namanya NIS, atau dibaca Netherlands Indische Spoorweg Maskapai. Semoga benar sih ya cara bacaku. Kalau misal salah, teman-teman boleh komen cara bacanya benar kayak gimana. Terus dari sinilah pengelolaan perkereta apian di Jawa, khususnya jalur kereta api, diatur pada masa itu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, bangunan ini tuh besar, rapi, dan juga tertata banget, karena memang dibuat untuk pusat administrasi dan operasional perkereta apian. Mungkin banyak orang datang ke sini karena penasaran sama cerita-cerita tentang Lawang Sewu. Tapi sebenarnya, menurutku sendiri Lawang Sewu ini lebih menarik kalau dilihat dari sisi sejarahnya. Yaitu tentang bagaimana kereta api jadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi dan mobilitas masyarakat saat itu. Ada yang udah tahu arti dari Lawang Sewu?
Kalau dalam bahasa Jawa diartikan ke bahasa Indonesia, lawang artinya pintu, sewu artinya 1000. Jadi lawang sewu artinya pintu 1000. Cuman ternyata jumlah pintu yang ada di sini tuh nggak ada 1000 teman-teman, hanya sekitar 928 pintu. Jadi gimana nih? Penasaran kan? Apa coba kita hitung aja kali ya? Enggak lah. Kita di sini langsung aja explore Lawang Sewu dari gedung yang pertama hingga yang terakhir. Pokoknya ikutin terus. Nah, ini kalian udah dikasih warning untuk jaga barang bawaan karena pihak Lawang Sewu tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang kalian. Jadi harus tetap waspada sama barang-barangnya. Oke, langsung aja kita explore untuk gedung yang pertama, yaitu gedung lokomotif. Di gedung ini kita langsung aja menuju ke lantai 2. Sebenarnya di lantai 1 sih banyak tempat untuk foto-foto pakai pakaian tradisional kayak gitu, cuman kita skip aja langsung ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini bisa kita lihat ya, arsitekturnya bener-bener Eropa banget, dengan warna yang putih bersih, terus banyak ventilasi, juga tangga yang memutar. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa bagian bangunan yang menggunakan bahan batu marmer. Katanya batu ini beneran langsung didatangkan dari Belanda loh. Kalau ini kita masuk ke ruangan pertama yang ada di lantai 2. Di sini kalian bisa belajar sejarah tentang Lawang Sewu dan juga belajar tentang perkembangan kereta api di Indonesia. Kalian juga bisa lihat beberapa foto tentang lokomotif yang ada pada zaman dulu. Selesai baca-baca sejarah, kita bisa keluar dan masuk ke ruangan yang lain. Nah, ini dia spot yang paling banyak digunakan orang-orang untuk berfoto. Di bagian ini kita bisa lihat panjang dan simetrisnya bangunan ini yang dari ujung ke ujung tuh lurus, rapi, khas banget arsitektur Eropa pada zaman dulu. Beberapa ruangan yang berada di lantai 2 ini difungsikan sebagai ruang pameran. Jadi ada banyak banget foto-foto lama, penjelasan sejarah, dan informasi seputar perkeretaapian di Indonesia. Yang bikin aku suka dan nyaman di sini tuh detail bangunannya yang rapi banget. Dari pintunya, jendelanya, sampai lantainya, bener-bener masih terjaga keasliannya. Nah, di ruangan ini kita bakal temuin foto-foto dokumentasi lama, mulai dari Lawang Sewu tempo dulu, kondisi kota Semarang zaman dulu, sampai aktivitas perkeretaapian di masa awal. Kita lanjut. Nah, kalau ini semacam balkon gitu, katanya dulu dipakai untuk bermain kayak badminton dan lain sebagainya, karena kan di atas panas ya. Jadi untuk tempat olahraga lah istilahnya. Selesai explore di lantai 2, kita coba turun lagi. Turun ke lantai 1, kita coba explore dan ternyata ada toilet dan juga musola. Itu di bagian belakangnya dari gedung yang pertama ya. Jadi di belakang ini udah ada musola yang tempatnya tuh bersih, rapi, dan juga nyaman banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau keliling lumayan lama terus ngerasa capek. Bisa istirahat sebentar di sini atau sekalian ambil sholat dan nanti buat lanjut explore lagi. Buat yang nggak bawa sarung atau mau kena, tenang aja karena di sini udah disediakan. Kalian nggak perlu takut buat tersesat karena di Lawang Sewu ini udah banyak banget petunjuk arahnya. Jadi tinggal ikutin aja untuk explore. Di area samping gedung pertama atau di depan musola ini udah ada kantin juga teman-teman. Jadi tenang aja kalau misal udah merasa lapar karena keliling lama itu kan pasti lapar ya, tinggal datang aja ke kantin Lawang Sewu. Kalian juga bisa nanti lihat ada rak sepeda di situ yang kelihatannya benar-benar dipertahankan bentuknya dari zaman dulu ya.
Di sekitar sini juga ada taman yang bisa kalian gunakan untuk sekedar duduk menikmati makanan kalian dan juga suasana yang adem di Lawang Sewu. Taman ini juga bisa jadi tempat foto atau spot yang estetik banget buat kalian yang suka foto-foto. Di Lawang Sewu ini ada beberapa wahana, salah satunya adalah wahana imersif. Nanti kita bisa explore bareng-bareng. Selain taman yang dekat kantin, ada juga playing ground untuk anak-anak. Jadi kalian yang bawa keluarga nggak usah khawatir anaknya bosan atau gimana, tinggal ajak aja ke playing ground. Atau bisa tuh naik juga kereta-kereta yang sedang berjalan itu. Lihat bangunan yang sebesar dan seluas ini bikin aku bertanya-tanya kayak, dulu emang sebanyak apa orang yang beraktivitas di sini? Ruangannya kan banyak banget ya, dan benar-benar wow, nggak habis thinking. Tapi menurutku ya make sense sih, karena dulu kan pasti alatnya masih besar-besar karena belum digital kayak zaman sekarang. Terus masih ngumpulin berkas-berkas yang banyak banget karena kan memang pusat kantor perkereta apiannya. Jadi ya wajar aja kalau memang ruangannya dibuat besar dan juga luas. Nah, lanjut lagi, kita masih explore di gedung yang pertama. Ini banyak banget studio foto. Kalau teman-teman mau foto-foto pakai pakaian tradisional kayak gitu bisa banget. Tinggal masuk aja. Sekarang kita jalan-jalan lagi dan mau masuk ke wahana imersif. Jadi wahana imersif ini tuh kayak kita nanti nonton bioskop. Penasaran gak? Nah, nanti kita lihat aja bareng-bareng masuk. Ini nanti kita kasih tiketnya ke petugas di sini. Habis itu nanti kita bisa tunggu beberapa menit, terus baru kita akan masuk. Kalau di sini konsepnya bakal beda dari ruangan sebelumnya ya. Kan tadi kita lihat foto, dokumentasi gitu. Nah, ini kita akan ngerasain langsung suasana lewat visual, suara, dan juga cahaya. Kalian tenang aja, nggak perlu bingung karena nanti di sini ada petugasnya yang bakal ngejelasin tentang wahana imersif ini, kayak isinya apa aja dan lain sebagainya. Tinggal ngikutin aja pokoknya. Di dalamnya kita bakal lihat proyeksi video di dinding dan juga ruangan dari 3 sisi, kiri, kanan, dan depan kita. Jadi kita tinggal lihat aja pokoknya sampai akhir. Isinya mulai dari gambaran Lawang Sewu di masa lalu, perkembangan kota Semarang, sampai peran pentingnya dalam dunia perkereta apian. Ada juga animasi kereta api, suasana kantor zaman dulu, aktivitas pegawai, dan perubahan zaman dari masa kolonial sampai sekarang. Semuanya disajikan pakai efek cahaya dan suara, jadi kita nggak cuma lihat, tapi kayak ikut masuk ke ceritanya. Imersif ini cocok banget buat yang suka belajar sejarah tapi pakai audiovisual. Untuk durasinya sendiri, satu pertunjukan imersif ini sekitar 10-15 menit. Jadi nggak terlalu lama, tapi cukup untuk dapat gambaran utuh soal sejarah Lawang Sewu dan perkereta apian di Semarang. Cocok banget untuk pengunjung yang pengen paham ceritanya tanpa harus baca penjelasan panjang yang ada di setiap ruangan. Wahana imersif selesai, kita bisa lanjut untuk explore ke gedung berikutnya. Di Lawang Sewu ini nggak akan bosan sih, karena selain bisa sewa motor-motoran, di sini juga ada live musik setiap siang hari. Sepertinya sekitar jam 1 mulainya. Yang mau menyumbangkan suaranya, yang mau menyumbangkan skill bermain gitarnya, kayak boleh banget. Nah, ini juga ada foto bersama burung hantu. Tenang aja, ada pawangnya. Kalian tinggal foto aja, kayaknya sekitar 10 ribuan aja kalau mau foto. Oke, kita lanjut ke gedung yang berikutnya. Ini adalah gedung utama dari Lawang Sewu. Di gedung ini kita bisa lihat
beberapa arsitektur yang sangat ikonik di Lawang Sewu. Dari sini kita bisa lihat kayak posisi tangganya atau bentuk-bentuk bangunannya itu benar-benar Eropa banget. Karena memang gedung utama, jadi lebih megah bangunannya daripada gedung yang pertama tadi. Nah, ini spot foto paling estetik yang banyak banget orang itu rela buat ngantri di sini. Dari lantai yang atas tadi kita bisa turun lagi untuk belajar sejarah. Kalau ini sepertinya adalah foto para petinggi perusahaan kereta api milik Belanda atau NIS ini. Kalian bisa baca-baca beberapa buku atau foto-foto dokumenter yang ada di sini. Di gedung utama ini banyak banget benda-benda peninggalan pada masa pemerintahan Belanda dan juga perusahaan kereta api milik Belanda ini, seperti mesin ketik, mesin pencetak tiket, bahkan ini tiketnya zaman dahulu kayak gitu. Dan tentunya miniatur-miniatur dari lokomotor yang ada di Indonesia pada zamannya. Tapi kalian harus hati-hati karena di sini tidak boleh memegang benda-benda apapun, hanya boleh dilihat, boleh dilirik, tak boleh dibawa. Nah, kalau ini adalah gambaran stasiun pada zaman dahulu, dan ini bangku yang digunakan untuk menunggu kereta yang kelihatannya otentik banget ya. Menurut informasi, semua stasiun yang ada mengambil tiket keretanya itu ke Lawang Sewu ini karena di sini adalah pusat perusahaan perkereta-apian di Indonesia. Selesai eksplor gedung utama, saatnya datang ke tempat oleh-oleh. Di sini teman-teman nggak perlu bingung karena udah banyak banget oleh-oleh yang bisa kalian beli. Ada makanan ringan, ada baju, ada pernak-pernik lain, tas juga ada, gerabah, semuanya bisa kalian beli di sini. Tinggal sesuaikan saja dengan apa yang kalian ingin dan kalian butuhkan. Nah, kalau udah ketemu si dia nih, berarti tandanya explore kita di Lawang Sewu sudah selesai. Sebenarnya ada satu wahana yang patut kalian coba, yaitu wahana lorong bawah tanah. Cuman karena saya datang sendiri, terus agak sepi juga, jadi nggak ada rombongannya. Karena ada minimal jumlah orang baru bisa explore ke lorong bawah tanah. Seperti itu. Oh iya, ada juga biaya tambahannya. Pokoknya kalian bisa tanya-tanya aja langsung di loket pembayaran atau tanya-tanya ke satpam. Seneng banget bisa explore ke sini karena rasanya nggak cuma jalan-jalan sih, tapi juga belajar tentang gimana transportasi kereta api mulai berkembang dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun banyak banget yang ngomongin Lawang Sewu yang gak bisa lepas dari cerita misteri, tapi yang paling penting buatku adalah dibalik semua cerita itu, tempat ini punya nilai sejarah yang tinggi banget. Banyak cerita yang berkembang, justru bikin Lawang Sewu punya daya tarik tersendiri. Menurutku sih, kalau kalian datang dengan mindset wisata sejarah, kalian bakal dapat pengalaman yang jauh lebih berkesan. Lawang Sewu ini wajib banget masuk list kunjungan kalian kalau lagi main ke Semarang. Kalian pengen jalan-jalan seru tanpa ribet? Langsung aja cek deskripsi untuk bikin rencana tripmu bareng KSAB Tour. KSAB Tour menyediakan berbagai pilihan armada terbaik, dari bus pariwisata yang nyaman, dilengkapi AC, kursi yang empuk, serta bagasi yang luas. Ada juga minibus yang praktis tapi tetap nyaman. Pas banget buat trip jarak dekat maupun luar kota bersama rombongan kecil atau keluarga. Untuk perjalanan yang lebih fleksibel, KSAB Tour juga menyediakan mobil untuk city tour, perjalanan dinas, atau wisata santai dengan jumlah peserta yang terbatas.
Mau perjalanan sehari, beberapa hari, atau custom sesuai kebutuhan, KSAB Tour siap melayani. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi KSAB Tour sekarang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, bye-bye.